menjadi pekerja tetap, nggak pernah. Gue kayak lu. Dan tapi gue tidak punya bisnis kayak lu. Laki gue juga nggak punya bisnis. Dan laki gue adalah manajer gue, yang artinya adalah kalau lo Pongki Barata kan bekerja sebagai penyanyi, punya dunia lain lah. Lo juga penyanyi sih, tapi maksudnya ada bidang lain. Ada bidang lain. Kalau di gue, Edu adalah manajer gue, berarti bareng-bareng kemananya gitu kan, nyarinya bareng. Iya, gitu. Dia harus bisa menjual lo, harus bisa merawat lo. Iya. Tapi kan lo punya manajemen kecil kan? Iya, benar. Punya manajemen kecil. Yaitu namanya MC Management ya. Ada MC lain. Iya, ada MC lain. Kita kembali lagi, tadi rehat dulu karena hujan ya. Yes, bener. Aduh. Tapi enak banget nih habis hujan, malah tambah enak. Aduh, alhamdulillah. Kita kembali lagi ke topik tadi. Jadi dari mic ke mic. Dan selama ini nggak pernah ada jeda mic yang berkelamaan sampai lo. Nggak pernah gue istilah gantung mic gitu, nggak pernah. Luar biasa ya. Pokoknya mic itu menghidupi gue. Mic itu tuh membuat gue tuh percaya bahwa ya semua pekerjaan itu nggak perlu harus yang di kantor melulu gitu loh, enggak. Maksudnya jadi freelancer juga nggak apa-apa gitu loh. Dan lo sampai dengan usia berapa menurut lo ini bisa bertahan? Nah, kita ini kan udah usia-usia mau gocap nih. Gue tuh kok selalu berpikir sampai gue memutuskan untuk berhenti. Kalau gue nggak memutuskan untuk berhenti, hubungan gue dengan Mike akan tetap harmonis. Kesannya Mike itu soal sebuah nama gitu ya. Hubungan aku dan Mike, mikrofon. Gue percaya itu ya, Ito. Gue tuh percaya itu. Hebat ya. Aku pengen deh punya cara berpikir kayak begitu. Karena gimana ya, boleh percaya boleh enggak gitu, kayak sebelum pergi ke Bali ini. Di bulan Februari, ini kan kita bulan Februari ya, rekaman ini, gue itu hanya punya kerjaan satu MC gitu. Berarti satu kali pegang mic, walaupun gue punya kerjaan sebagai penyiar radio Senin sampai Jumat. Tiba-tiba besoknya pesawat tuh jam 10 pagi. Malam ini jam 10 malam gue tuh udah siap mau tidur. Tiba-tiba Edu mendapatkan telepon, dan dia teleponnya itu adalah berisi ajakan nge-MC untuk IV besok. Sementara gue tuh punya tiket pesawat jam 10 pagi. Tapi tiba-tiba gue dikasih pekerjaan gitu. Iya, sebenarnya gue bisa tolak sih gitu. Tapi kalau bisa gue terima ya bisa juga gitu. Dan bukannya sedikit, gue mengalami peristiwa bahwa misalnya nih gue lagi ngobrol sama lo, duduk di Pepita and Sons coffee shop lo itu. Tiba-tiba ada yang nelfon, Vi, boleh nggak datang 2 jam lagi untuk MC? Itu terjadi dalam hidup gue berkali-kali. Wow. Bisa nggak MC ntar malam? Bisa nggak MC besok? Ya kalau besok mah udah normal, 2 jam lagi. Gitu. 2 jam lagi? Iya. Itu terjadi pada hidup gue puluhan malah. Gimana gue mau nggak percaya bahwa hubungan gue dengan mikrofon itu harmonis? Iya. Tetapi kalau boleh disimpulkan sebetulnya, ya itu karena gue memilih untuk percaya bahwa setiap orang yang dekat dengan gue itu membawa keberuntungan. Maka energi yang selalu gue berikan kepada orang lain itu juga ya se-all out itu gitu. Dan ternyata ya memang itu yang membuat gue dengan mikrofon dekat itu karena selalu ada orang yang menganggap bahwa oh If ini bisa diandalkan. Itu aja sih, sebenarnya simple. Hidup itu kan simple itu. Hidup itu adalah it's all about giving the energy 100% gitu. Jadi jangan ya pastilah kita ada capeknya, ada lelahnya, tetapi coba aja di make up. Kalau misalnya coba dicari waktunya, misalnya gini, gue ketemu sama lu
tiba-tiba ada kata-kata gue nih itu yang menyinggung perasaan lo, misalnya gitu kan, berarti kan gue lagi tidak memberikan energi yang baik kepada lo. Tapi kemudian disadari aja gitu bahwa oh ternyata gue kayaknya hari ini melakukan suatu kesalahan ke Sophie Navita. Oke, besoknya gue mau ngapain sih Sophie? Gue mau ketemuan lagi sama dia. Gue mau make it up to her gitu ya, bahwa ketika gue kemarin ketemu dia, gue tidak memberikan energi gue yang baik 100%, ya? Gitu. Gue menyusahkan hatinya dia gitu. Itu aja yang selalu gue pikirin. Jadi gue itu alhamdulillah tuh aku tuh ya selalu entah kenapa dibimbing lah ya, mungkin ini juga doa orang tua gitu, selalu untuk siapapun deh sama siapapun yang ketemuan, kalau bisa lu fun aja gitu, fun terus baik gitu, terus udah gitu menyenangkan, pikir positif gitu-gitu, supaya nanti orang itu ya terkesan sehingga nama lo top of the list selalu ketika tanpa disadari. Iya. Tadinya gue nggak berniat begitu, tapi ternyata begitu. Itu simple. Wah, ini simple. Tips yang bagus nih, berkenan di mata orang gitu ya. Iya. Apa namanya, punya favor lah gitu di antara mata manusia gitu kan. Kadang-kadang gini loh, hidup itu soal begini. Ada MC A bagus, MC B bagus, MC C bagus, MC D lebih keren lagi, badannya bagus, mukanya masih muda. Tapi can they be trusted? Nyaman apa enggak? Kadang-kadang kan orang milih MC tuh begitu. Kadang-kadang orang milih bekerja dengan kita tuh bukan melulu soal dia lebih cantik, lebih populer, lebih apa, tapi masalah nyaman. Nyaman. Gitu. At the end of the day itu ya itu nyaman. Yeah. Hampir semua orang begitu. Iya. Cari yang nyaman ya. Cari yang nyaman, bener ya? Bener sih. Iya. Bener. Nah, sama dia pasti beres nih gitu. Nyaman nih gitu. Nggak apa-apa deh, yang ya mungkin dia nggak secakep si ini nih, tapi nggak apa-apa dia sama dia nyaman. Itu juga nggak apa-apa, gue juga menerima kok. Nggak apa-apa juga buat gue gitu. Termasuk kalau orang selalu menyamakan wajah lo dengan Becky Tumewu, lo nyaman? Nggak masalah? Nggak ada masalah. Beneran deh. Orangnya sering kan? Iya, mau dibilang gue KW-nya Becky versi generik, nggak ada masalah. Versi generiknya Becky Tumewu nggak ada masalah. Versi KW nggak ada masalah. Gitu. Iya kan, orang kalau ngelihat lo selalu sangkanya lo Becky Tumewu kan. Suka salah panggil nggak? Iya, kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau tahu persis seperti apa Becky, seperti apa Uni, beda mukanya sebenarnya. Hey guys, buku ketigaku sudah terbit. Hati yang gembira adalah obat. Si paling overthinking. Kamu sudah bisa mendapatkannya di toko-toko buku online favorit kamu. Saya tulis daftarnya di sini ya. Ayo segera dapatkan, segera dibaca, dan stop overthinking, start overcoming. Suka salah panggil nggak? Iya, kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau tahu persis seperti apa Becky, seperti apa Uni, beda mukanya sebenarnya. Cuma orang selalu bilangnya, Mbak Becky ya? Gitu. Sampai ada satu kesempatan di mana gue lagi jalan di acara keluarganya Becky, waktu itu kedukaan. Jadi kalau nggak salah bokapnya Becky ya meninggal waktu itu. Terus gue waktu itu mau mendoakan ke peti mati di rumah duka. Jadi gue mau menghampiri jenazah. Terus ada tante-tantenya Becky bilang, lihat itu dia KW-nya Becky, itu dia KW-nya Becky. Oh, lo dengar? Dan gue dengar. Tapi gue hanya nengok, gue hanya ya memberikan senyuman aja. Iya. Pokoknya gini deh, itu ketika gue bertambah tua, nggak ada tuh kata-kata yang benar-benar menusuk perasaan gue. Ya, nggak ada kata-kata yang benar-benar menyakitkan hati gue, nggak ada. Jadi kalau lo tanya sama gue, adakah gue ketersinggungan banget sama orang sekarang ini? Enggak. Apa itu menurut lo yang membuat lo bisa sampai di titik itu? Ya karena gue akhirnya sadar bahwa setiap orang itu punya manfaat buat kita. Terus ngapain gue kibarkan bendera perang? Gitu. Yeah. Setiap orang itu punya kontribusi gitu loh dalam hidup gue, suka atau tidak suka, dan kadang-kadang tidak terduga. Gue sering sekali ketemu orang yang akhirnya nolong gue padahal gue nggak deket-deket banget. Jadi gue mengambil kesimpulan bahwa oh kalau kayak begitu berarti ya semua orang sebetulnya punya potensi. Bahkan gini, gue bahkan pernah punya orang yang tadinya sebel banget sama gue,
tapi dia juga yang jadi akhirnya menolong hidup gue gitu loh. Oh pernah? Pernah ketemu masa seperti itu dalam hidup gue, makanya Orang itu lu sebel atau dia dia yang sebel menyebalkan? sama gue. Oh, dia sebel sama Dia sebel sama gue, dia memblacklist gue, dia nggak suka sama gue. Tapi dia juga yang membantu hidup gue. Ada juga yang kayak gitu. Gitu. Ngerti kan? Jadi maksud gue, terus ngapain gue jadi harus sebel balik gitu loh sama dia gitu loh. Kayak gitu. Ini termasuk episode lo ketika yang tadi di awal lo ngomong sama gue tendensi lo terhadap narcissistic personality disorder Bisa diredam, itu betul. diredam. Iya. Oleh orang-orang yang lo temui di jalan ini Temui atau di ada jalan. orang satu khusus yang lo inget bener? Ada satu orang khusus yang gue ingat benar. Jadi ada seorang pria di dalam hidup gue yang dia tidak suka dengan gue gitu intinya. Nah hampir setiap hari itu tuh dia telepon gue untuk memberikan kritiknya terhadap gue gitu. Ah lu tuh emang perempuan gak bener loh gitu. Intinya gini deh, kami tuh berpacaran terus putus ya. Ternyata di dalam proses putus ini dia merasa gue itu merugikan dia. Gitu. Oh my Di dalam putus ini tuh dia merasa. Ya. Nah, saat itu gue sebagai perempuan ngerasa, "Dih, hubungan ini kan emang nggak berlangsung. Lu kenapa sih nggak bisa menerima itu aja gitu?" Kalau kata anak sekarang red flag. Gitu kan. Nah, tetapi abis itu akhirnya dia, Wih, lu dijemput nih sama papi. Sorry ya, papi Ai udah jemput. Papi Ai udah kirim helikopter. nah, terus, aduh, gue mau cerita ini tapi nggak enak. Tapi gimana? Ya. Nah, Intinya adalah nggak apa-apa, nanti lo edit ya itu. Iya. Jadi dia nelfonin gue hampir setiap hari itu, dan setiap kali Dulu lah. setiap hari, terus dia cuma bisa bilang gini, brengsek lo, asal lo tau aja, krek dimatiin, gitu. Lo tuh perempuan yang kerjaan lo tuh cuman mainin perasaan orang doang, lo tau nggak sih lo tuh perempuan yang keji, Ya, gitu pokoknya, misalnya kayak gitu-gitu. jelek lah kata-kata. Dengan kata-kata yang sebenarnya kasar. Ya. Dan itu bisa dia lakukan setiap hari selama 2 tahun. What? Iya, gitu. Nah, Dan lu bertahan. enggak, kita udah putus gitu. Bukan lu bertahan dengan mau terima telepon itu nggak bisa ganti nomor. Enggak, gue bertahan. Nah, lu itu mikirnya gitu ya. Gue Iya. bertahan. Kenapa? Lu memberi dia izin untuk itu tuh kenapa? Karena gue pengen tahu kenapa lu benci banget sama gue. Oh. Tapi itu berhasil gue dapatkan ketika lo berteman dengan musuh lo. Ketika lo bertanya, why you hate me so much? Terus kan dia kasih tahu, karena lo itu self-centered. Why you hate me so much? Karena lo itu merasa perempuan paling iye banget gitu. Dan ketika gue dapat jawaban-jawaban itu gue pikirin. Karena ada orang yang berani ngomong itu depan muka lo. Gitu. Itu kan terjadi pada saat usia lu masih muda. Maksudnya untuk menanggapi goncangan itu tuh hebat loh. Nggak gila kali setiap kali telepon berdering nomor ini terus udah ekspektasinya pasti dihina gitu kan. Iya. Dan kok lu kasih kan gitu. Lu Iya. kasih dia ruang dan waktu ibaratnya ya. Iya, karena gue pengen tahu aja kenapa lu bisa benci banget sama gue gitu. Akhirnya tapi sekarang udah baikan belum? Sangat baik. Sangat baik hubungannya. Dan dia nggak pernah ada minta maaf sama kamu setelah itu? Pernah kita berdua saling maaf, saling meminta maaf. Oh ya bagus dong akhirnya. Itu makanya, itu adalah perjalanan di mana musuh lo jadi temen lo. Menurut gue, ya dia salah satu orang yang mengubah gue gitu untuk, karena sebetulnya bukan karena dia abusive ya, dia abusive, tapi ya gue juga adalah perempuan yang gitu, perempuan yang ngerti nggak sih lo self-centered gitu. Nah itu gue dapatkan dari dia pelajarannya gitu. Ya udah, saling belajar sebenarnya dia juga. At the end of the story dia tahu nggak dia punya tendensi, dia bilang lo tendensi self-centered kan, narcissistic personality disorder. Dia tahu nggak kalau dia juga dalam kasus ini ada tendensi abusive akhirnya? Tahu. Tahu. Dan dua-duanya bisa belajar. Iya, tahu. Ini sih gila cerita ini. Ini ajaib tapi yang kayak kalau dipikirin pakai logika masuk akal sih pertukaran energi seperti ini. Iya. Tinggal ditunggu habis aja apinya kan Iya. gitu. Itu lu tuh selalu cerdas deh dalam menyimpulkan semua jalan hidup gua. Lu tuh selalu adalah orang yang paling cerdas. Itulah makanya kita selalu tektok kan itu. Iya. Karena lucunya gini, itu kecil tuh gue bawel banget. Gue tuh seneng ngomong segala macem. Tetapi justru karena entah kenapa ya, justru karena menurut gue wisdom gue udah lumayan banyak sekarang. Gue bahkan tidak mampu lagi mengeluarkan kata-kata indah, saking
semuanya tuh terlalu banyak dalam hidup gue dan gue nikmati saja gitu. Gue udah nggak mau lagi menggurui orang, gue udah nggak mau lagi menasehati yang bagaimana kecuali kalau misalnya memang dalam kapasitas gue sebagai fasilitator public speaking. Makanya lu lihat konten-konten gue mana ada sih gue ngomongin soal apa sih kehidupan yang dalam-dalam gitu. Kayaknya nggak ada, udah. Biarkan orang menemukan jalannya sendiri. Lu nggak mau menjadi inspirasi. Banyak orang-orang hebat di luar sana. Bahkan gue sendiri juga nggak merasa diri gue sehebat itu gitu. Kayak gitu-gitu loh itu. Gitu. Kayak gitu. Udahlah. Gue sekarang menikmati teman-teman gue yang bersinar. Gue pegangin lampunya aja. Gue melakukan tugas gue dengan baik. Hidup dari mic ke mic. Hubungan gue dengan orang banyak banget. Gue tuh punya teman banyak banget itu. Dan semua teman-teman gue baik-baik. Termasuk elu. Lu adalah salah satu teman terlama gue. Dan gue bangga banget. Banyak orang yang bilang makin tua circle-nya makin kecil. Kenapa mesti begitu? Ada kok orang yang makin tua, circle-nya makin besar. Tapi kan lu nggak bisa dong invest your time to so many people. Of course, gitu. Nanti teman-teman lo merasa, dicuekin dong sama lo. Ya, gue juga percaya Sophie juga gitu. Kadang-kadang Sophie nelfon gue nggak angkat-angkat gitu. Tetapi kan ketika gue bener-bener bisa angkat telepon lo, bener-bener gue berikan energi 100%. Gue tanya sama lo, pernah nggak gue nggak kasih energi gue kayak 100%? Kayaknya enggak. Gitu. Walaupun kadang-kadang lo nelfon gue nggak angkat-angkat. Karena mungkin gue lagi bersama yang lain. Ya iya dong, kan gue hanya manusia biasa yang nggak bisa membagi waktu dengan banyak orang. Dan itu nggak apa-apa dalam pertemanan. Iya, tetapi gue cuma mau bilang, ada orang yang merasa bahwa semakin tua circle-nya makin kecil. Well, nggak apa-apa, tapi menurutku rugi. Gitu, nggak apa-apa, circle besarin aja. Bagi waktu yang intens dengan beberapa orang ya nggak apa-apa, tapi circle tetap besarin. Gitu. Jangan circle-nya dibikin kecil, ngapain? Hebat ya lu tuh ya. Sementara lu begitu ngomong circle digedein, si introvert ini udah di dalam shaking. Gedein. Tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya nyaman kayak begitu ya nggak apa-apa juga. Iya. Kan kita at the end of the day ujung-ujungnya kan kita menemukan siapa diri kita, kenyamanan kita di mana, bagaimana kita bisa tetap memberikan 100% kita dengan situasi dan kondisi yang syukur-syukur masih bisa kita manage lah ya, walaupun hidup kan selalu melemparkan hal-hal yang tidak pernah kita tahu atau duga sebelumnya. Gitu itu. Tapi pokoknya intinya bertemanlah, berkenalanlah dengan orang sebanyak mungkin. Karena ya hidup itu perjalanan. Kalau kita berhenti ya kita nggak bakal kenalan. Tapi karena hidup ini adalah perjalanan, ya kan, yang tidak berhenti, ya maka kita akan bertemu dengan banyak orang. Dan ketika bertemu banyak orang itu nggak perlu yang aku nggak mau lagi membina hubungan sama dia. Belum tentu. Nggak, jadi nggak usah menutup diri terlalu ketit seperti itulah, terlalu ketat maksudnya gue. Iya, baju mbak. Iya gitu. Nggak apa-apa. Nikmati aja perjalanan ini, ketemu orang baru. Nggak perlu juga langsung ya, kalau menjadi introvert kan kadang-kadang nggak mau membuka diri. Nggak ada masalah nggak membuka diri, tapi ngerti gak sih, tetap mau kenalan loh sama orang baru gitu aja. Iya, tetap mau kenalan gitu. Bener. Jangan udah gue udah nggak males deh gue. Benar-benar. Yang adalah harus kita lawan, karena semakin tua berusia biasanya kemalasan, makin malas. Energinya kayak hilang gitu kan. Aduh, kenalan lagi gitu. Paham kan? Paham itu? saya. Iya. Paham. Lebih enak nonton Netflix di rumah leye. Daripada harus kenalan sama orang baru. By the way, makasih ya udah kenalin aku sama teman-teman kamu yang datang kembali bersama kamu, yang mereka jauh lebih muda dan kayak ngobrol baru bentar aja udah kayak beda nih energinya. Iya. Gitu. Dan memang kita semakin tua tuh punya kecenderungan akan semakin sendiri, akan semakin akan semakin pengennya leye-leye gitu. Tapi harus dilawan. Itu maksud gue. Gitu. Baiklah, Ivi Batuta, luar biasa sekali. Hari ini pelajaran hidup yang saya dapatkan dari kamu, dari mulai bagaimana menjadi anak, parenting tadi, bagaimana memperbaiki pola parenting yang sebelumnya kita nggak setuju dan kita tidak ingin itu diteruskan ke generasi berikutnya. Bagaimana lo walaupun di dunia MC yang katakanlah tidak tentu ini, lo tetap percaya bahwa lo udah diberi purpose dari mic ke mic. Itu adalah sebuah mentalitas cara berpikir yang mau gue adopsi. Karena gue sering sekali sulit berpikir ke arah situ gitu. Kayak ada lah di dalam pikiran gue tuh yang kayak banyak yang lebih muda kan sekarang, banyak yang lebih gimana. Gue tinggal di Bali, banyak yang lebih kepengen yang udah di Jakarta aja. Padahal kan untuk travel Jakarta Bali sebenarnya ya guys,
tidak sesulit travel dari Cengkareng balik ke rumah lo dimanapun itu di Jakarta loh. Iya, Iya kan sebenarnya gitu. bener. Iya gitu. Jadi asal waktunya diatur pasti first flight segala macam nggak masalah. Salah, iya. Masalah. Iya. Iya loh, Iya, itu. benar. Sebenarnya begitu. Oke guys, itu hasil obrol-obrol kita hari ini, sedikit meminjam waktumu karena lagi liburan di sini, dan makasih banget udah kita tunggu-tunggu selama dari awal Sofina Vitox ini ada. Lu adalah salah satu tamu yang udah kita tunggu dan hari ini bisa iya. ditunaikan. Gue terima kasih lo Ito, karena lo tuh punya tamu-tamu keren-keren. Pokoknya yang nggak nonton Sofina Vitox tuh rugi banget, karena dia tuh selalu berhasil membongkar hal-hal yang nggak diceritakan di tempat lain. Tapi nggak ada maksud gitu loh sebenarnya. Iya sebenarnya ya, tapi karena lu tuh ya modelan lu, Dave, orang-orang introvert ini tuh kan karena justru tenggelam dengan diri sendiri, banyak tenggelam dengan diri sendiri dan banyak ke dalam tuh jadinya pinter gitu loh dalam menyimpulkan ini itu gitu. Jadi orang tuh jadi nyaman gitu loh untuk bercerita. Ya gitu. semoga gitu terus ya. Karena yang ingin diberikan memang itu dan bukan untuk membongkar kehidupan orang-orang. Iya. Tapi lebih ke ketika orang itu nyaman bercerita, baiklah mari kita menyimak gitu. Karena mungkin orang itu perlu melepaskan sesuatu, saya juga perlu belajar kan gitu. Nah tuh cakep. Lu hebat sih lo. Itu yang masalah telepon itu gue baru tahu sekarang tuh. Iya. Lu hebat. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Sukses terus. Thank you. Hidup lo, MC lo, keluarga, Pak Edu, Iya, Z terima dan kasih. Q. Terima yang kasih. satu yang udah ABG, yang udah main-main kuku, rambut sekarang mirip banget sama lo. Yang satu dengan dunia sepak bolanya juga ya. Q itu juga anak yang sangat menyenangkan sekali. Apalagi ya gue mau bilang, kayaknya lo harus tulis buku deh. Enggak? Insya Allah iya, tahun ini Insya Allah keluar buku gue. Iya, buku gue itu semoga, ya pokoknya gue ada kolaborasi bikin buku, Insya Allah tahun ini. Oke, kita tunggu bukunya Ivi Batuta tahun ini. Pokoknya lo kasih tahu gue, karena kapanpun buku itu launching, semoga memang waktunya jodoh, gue terbang ke Jakarta. Amin, ya benar ya. ya. Aduh, terima kasih, thank you Ito. Seneng gue kalau ada temen yang nulis buku, karena artinya kita merunutkan pikiran. Ya kan, kan? pikiran betul. Thank Terima you. kasih. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved. Aci. Itu cowok yang nelfon. Hey guys, buku ketigaku sudah terbit. Hati yang gembira adalah obat. Si paling overthinking. Kamu sudah bisa mendapatkannya di toko-toko buku online favorit kamu. Saya tulis daftarnya di sini ya. Ayo segera dapatkan, segera dibaca, dan stop overthinking, start overcoming.